Apakah Bapak Ibu tahu bahwa hari apes atau hari nahas hanyalah berlaku dan terjadi kepada setiap orang-orang atau anak-anak dunia yang hidupnya di luar daripada firman kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, seringkali ya kita umat manusia ini mengatakan mengenai hari apes. Bahkan di Indonesia sering diucapkan bahwa hari apes itu tidak ada di kalender, karena hal tersebut dapat saja bisa terjadi, baik di mana, kapan, entah di mana waktunya. Nah, namun di dalam dimensi roh dan kebenaran, hari apes itu tidak berlaku bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya berada di jalan kebenaran, yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, namun sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa, kepada rohnya Bapa Sorgawi Sang Pemegang Waktu yang berdiam dalam diri Bapa Eman Lahagu, Tuhan Yesus Kristus Sang Hakim yang adil yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, membawa nama yang baru yaitu Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelai yang terexcellent yaitu Ibunda Faye Hamdani. Dan Shalom Elohim juga bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, dimana ya kita seringkali merasa bahwa setiap kita mendapatkan sesuatu hari yang buruk atau tidak baik, kita berkata bahwa itu adalah hari apes atau hari sial. Namun di sini saya ingin menyingkapkan ya bagaimana kebenarannya bahwa hari apes atau hari sial itu hanya terjadi kepada manusia atau orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, di saat kita manusia mempercayai dan mengklaim bahwa hari sial atau hari apes itu terjadi bagi kita, maka tanpa kita sadari kita telah disihir dan telah digiring ke dalam jurang kebinasaan, baik secara badaniah maupun secara rohaniah. Mengapa demikian Bapak Ibu? Ya, kita tahu ya Bapak Ibu bahwa hingga pada saat ini banyak daripada kita umat manusia yang masih mengandalkan kepada patung berhala, patung tuangan, bahkan kepada matahari, air, leluhur, yang manusia pun disembah Bapak Ibu. Padahal kita tahu bahwa hal tersebut adalah kekejian dan kenajisan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Sebab satulah Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa, yang bahkan Ia menciptakan seisi alam semesta ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, di saat kita manusia ini menganggap ya atau hidup di luar kebenaran firman Tuhan itu, maka hari apes atau hari sial itu akan jatuh menimpa kita. Dan bayangkan Bapak Ibu, di saat kita merasa ya bahwa kita mengklaim hari sial itu, maka iblis bekerja dalam pikiran kita, dan akhirnya apa? Kita dibawa kepada pikiran-pikiran bahwa oh ya, saya harus mencari keberuntungan, atau saya harus datang ya kepada orang-orang yang mampu membawa keberuntungan. Akhirnya apa? Yang tidak lain tidak bukan, akhirnya kita datang ke dukun, kita datang menyembah pohon, ke gunung-gunung ya, sekarang juga lagi viral ya, banyak manusia yang ke gunung-gunung mencari keberuntungan. Nah Bapak Ibu, pada saat itulah kita mulai terjerumus dan terpenjara di penjara yang tak kasat mata. Akhirnya ya, setan itu licik ya Bapak Ibu, dia sangat-sangat jahat. Sekali saja kita menghampiri tempatnya Bapak Ibu, maka ia akan menandai kita, menandai roh dan tubuh kita ini, bahwa berarti kita ini percaya dan mengandalkan kuasa si jahat itu. Akhirnya pikiran kita disihir dan secara roh kita ditundukkan. Dan tanpa kita sadar ya Bapak Ibu, sekali dua kali ya awalnya coba-coba ya, kita ke dukun, kita ke gunung-gunung,
atau mempersembahkan sesajen kepada hal-hal yang di luar dari firman kebenaran, maka akhirnya roh kita tertawan. Nah, kita merasa bahwa saat saya datang kepada Tuhan meminta berkat dan perlindungannya, kok terasa lama ya Tuhan, kok terasa tidak ada perubahan apa-apa. Ya padahal Bapak Ibu, Tuhan itu ingin memproses kita terlebih dahulu, ingin membentuk iman kita. Ya begitu juga yang saya alami ya Bapak Ibu. Tuhan itu memproses, dan proses yang Tuhan berikan kepada kita itu ada harga mahal yang harus kita bayar. Namun memang di saat kita bersekutu dengan kuasa kegelapan, datang ke gunung, ke dukun-dukun, ke orang-orang pintar ya, ke laut dan segala macam Bapak Ibu, itu terasa begitu instan atau ekspres. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa tubuh, roh, dan jasmani Bapak Ibu itu sedang dibawa ke dalam jurang kebinasaan. Jadi segala sesuatu yang instan itu yang membuat kita ini merasa nyaman, merasa saya cukuplah mempersembahkan binatang atau apapun sesajen, saya sudah dapat keberuntungan. Ya memang enak Bapak Ibu, tapi pada akhirnya Bapak Ibu kita akan mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan Tuhan Yesus Kristus, di penghakimannya pada saat nanti Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur ya kalau kita masih diberikan kesehatan dan sadar akan hal tersebut, jadi kita bertobat. Bagaimana di saat kita bersekutu dengan kuasa kegelapan itu, kita dalam keadaan yang belum bertobat, atau nafas kehidupan kita, nyawa kita ini dicabut. Ya Bapak Ibu, kita ini di dunia hanya menumpang Bapak Ibu. Nafas kehidupan yang diberikan adalah pinjaman, seluruhnya adalah pinjaman Bapak Ibu. Sebab sang pemilik segala sesuatu, bahkan alam semesta ini, adalah Tuhan Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hari sial atau hari apes nahas itu hanya terjadi kepada orang-orang dunia yang tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Namun di saat kita mau berjalan-jalan kebenarannya, ya dengan segala proses untuk membentuk iman dan hati kita ini, ya untuk boleh menerima janji keselamatan itu, maka tidak ada yang instan Bapak Ibu, tidak ada satupun yang instan. Ya firman kebenaran pun, Alkitab yang sering kita baca pun, bahkan kita tahu mendengar kesaksian orang-orang yang bagaimana ia menerima pertolongan kuasa Roh Kudusnya, segala macam Bapak Ibu. Ia pun, kita pun mengorbankan, meneteskan air mata yang begitu banyak. Nah, tetapi apa hasilnya Bapak Ibu? Kita mendapatkan damai sejahtera, bahkan hikmat dan harta. Ya, hikmat itu adalah harta sorgawinya, rahasia-rahasia kerajaan sorgawinya disingkapkan kepada kita umat manusia yang sangat-sangat berdosa ini, terlebih-lebih saya. Jadi mari Bapak Ibu, kita mengandalkan Tuhan. Ya, Tuhan kita punya nama ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus. Jadi panggillah Ia, akuilah Dia Bapak Ibu sebagai Tuhan Allah kita yang hidup. Yang pada saat ini Ia sudah datang untuk yang kedua kalinya. Ia datang membawa pedangnya, membawa pemisahan, mencurahkan penghakiman dan penghukumannya di atas muka bumi ini. Jadi marilah kita bertobat Bapak Ibu, sebab waktunya semakin dipersingkat. Tidak ada satu pun yang dapat menyelamatkan kita selain Tuhan Yesus Kristus. Ia datang mengambil wadah tubuh seorang manusia yang imannya terekselen di hadapan Bapa Sorgawi itu sendiri, membawa nama yang baru, ya firman yang hidup yang telah menjadi manusia, yaitu Aditya Nugrahanto, dan dengan kode name-nya Aditya A Alpha Nugrahanto O Omega. Amin, haleluya. Demikian saja kesaksian saya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.